Oke, kita langsung menuju ke Bang Oto dulu. Bang Oto, kalau kita lihat ini kan sempat mengajukan peninjauan kembali yang pertama, tapi kan kemudian ditolak ya. Alasan majelis hakim menolak waktu itu apa dan bukti yang diajukan oleh tim kuasa hukum apa saja, Bang Oto, di PK yang pertama? Waktu itu diajukan itu kan tidak menunjuk kepada novum pada waktu itu, hanya kekhilafan hakim. Ya, jadi dan pertimbangan hakim pun sama saja aja, tidak ada yang signifikan menguraikan tentang penolakannya terhadap bukti-bukti ataupun alasan PK. Jadi seakan-akan ya tidak menerima PK aja, kira-kira begitulah. Pertimbangannya tidak ada yang secara khusus bagaimana uraiannya terhadap hal-hal yang disampaikan dalam PK itu sendiri gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, kalau kali ini kita kan mengajukan kan dengan adanya novum gitu loh. Nah, jadi ini mungkin kalau Mahkamah Agung mau mempertimbangkannya, saya kira akan signifikan untuk potensi untuk dia bisa dibebaskan gitu loh. Itu yang kita lihat gitu. Baik, jika waktu itu poin yang diajukan adalah kekhilafan hakim, Anda melihat hakim ini khilafnya seperti apa sih, Bang Oto, dalam memutuskan sehingga PK itu hanya memajukan kekhilafan hakim? Enggak, jadi PK itu kan sebenarnya utamanya itu kalau ada novum kan itu lebih sempurna. Tapi kalau mengenai soal kekhilafan hakim juga tetap bisa sebenarnya adanya kekhilafan apa itu. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini adalah bahwa sikap Mahkamah Agung terhadap PK satu kali atau dua kali boleh atau tidak, ini kan sekarang ini agak jadi polemik ini di dalam dunia praktek hukum kan. Karena apa? Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa PK itu bisa lebih daripada satu kali, ya kan? Nah, kemudian atas dasar itu Mahkamah Agung membuat surat edaran tidak boleh hanya satu kali gitu, tidak boleh lagi satu kali gitu. Jadi bertentangan dengan putusan MK. Tetapi di dalam prakteknya ada beberapa perkara yang juga diputus oleh MA walaupun perkaranya itu sudah lebih daripada satu kali. Jadi inilah yang sering membuat ketidakpastian hukum dalam dunia praktek gitu. Nah, jadi itu yang kita upayakan sekarang, dan di dalam memori kita itu sudah kita jelaskan itu. Kenapa hal itu sebenarnya harus dipertimbangkan oleh majelis? Karena faktanya ada. Kenapa yang lain boleh gitu loh? Kan nggak boleh ada diskriminasi kan? Soal materinya itu nanti diputuskan berbeda, soal lain, tapi harus diterima dulu untuk diperiksa. Karena perkara yang lain juga ada yang diterima PK lebih dari satu kali dan kemudian dikabulkan. Ada memang diterima oleh PK-nya untuk diperiksa, tapi PK-nya tidak dikabulkan. Nah, ini bagi kita yang kita menginginkan adalah dia harus menerima dulu PK ini, kemudian meneliti isinya. Kalau hakim mengatakan setuju dengan pendapat kami, kabulkan ini PK-nya gitu. Oke, baik. Itu yang harus diberikan kepastian oleh Mahkamah Agung sebenarnya. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau kita bicara soal PK, tadi kan persentasenya 20% kemungkinan peluangnya bisa dikabulkan ya menurut Prof. Hipnu ya. Jadi strata dalam novum atau bukti baru itu apa? Keterangan saksi, bentuk dokumen, video atau gimana, Prof? Ya, seperti yang sampaikan Pak Oto tadi, bukti itu bukti material. Bukti yang ketika itu diajukan, bisa dokumen, tapi dokumen juga nanti harus disesuaikan. Misalkan, yang kita lihat waktu itu kalau nggak salah, sebetulnya Jessica Wongso itu beli kopinya di mana? Tokonya apa? Dokumennya ada. Apakah beli atau tidak? Jadi konsennya kemarin kan hanya memasukkan kopinya, tapi barang alatnya itu perolehnya dari mana? Jangan-jangan bukan terpidana sekarang ini, gitu loh yang jadi perasaan. Jadi kalau memang tidak ada pembelian, tidak ada kwitansi, tidak ada dokumen, bukti-bukti itu saya kira potensi untuk menjadikan bukti baru ternyata bukan Jessica, misalkan seperti itu. Atau dokumen itu ada, tapi ada orang lain, berarti bukan hanya Jessica, tapi ada orang lain yang melakukan pembelian yang bersangkutan. Ini saya kira sangat penting sekali bukti baru ini, sehingga bisa menyatakan apakah hanya Jessica sendiri ataukah ada Jessica yang lain, artinya peran yang lain, artinya ada terpidana yang lain, artinya orang lain yang membantu Jessica. Sehingga tadi Pak Oto betul,
mudah-mudahan bisa bebas atau hukumannya lebih ringan karena ternyata Jessica bukan tunggal, ada orang lain lah. Bukti baru ini Mbak, bukti material, bukan bukti dokumen. Bukti dokumen ya, tapi harus diselaraskan dengan kondisi ketika itu peristiwa itu terjadi tapi tidak dimunculkan. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Hipnu dan Pak Oto telah berbincang bersama kami. Selamat sore semua.